Pernah dengar tentang sebuah kerajaan yang lahir dari keberanian dan strategi? Sebuah permata yang bersinar di tanah Priangan, namun kini terkubur oleh debu sejarah? Ya, inilah kisah Kerajaan Galuh. Bayangkan situasi dramatis pada abad ke-7 Masehi. Tarumanagara, kerajaan besar di Jawa Barat, sedang mengalami masa suramnya. Di tengah kekacauan ini, muncul sosok bernama Weretikan Dayun. Dengan keberanian dan visi yang jelas, dia memutuskan untuk membangun kerajaan baru di wilayah Ciamis. Tahun 670 Masehi menjadi titik balik. Saat Tarusbawa memindahkan pusat Tarumanagara ke wilayah Sunda, Weretikan Dayun mengambil langkah berani. Dia menetapkan Sungai Citarum sebagai batas wilayah Galuh di timur, Sunda di barat. Sebuah keputusan yang mengubah peta politik Tatar Sunda selamanya. Tapi tahukah Anda, kelahiran Galuh bukan sekadar cerita pemisahan wilayah. Ini adalah hasil dari aliansi cerdas yang menggabungkan garis darah Weretikan Dayun dari Kalingga, legitimasi politik, dan kepiawaian diplomasi lokal. Seperti permata yang terbentuk dari tekanan dan waktu, Galuh lahir dari kompleksitas politik zamannya. Namun, seperti drama kerajaan pada umumnya, Galuh tak lepas dari intrik internal. Setelah Weretikan Dayun, takhta beralih ke Mandi Minyak, lalu Bratasena, hingga akhirnya jatuh ke tangan Purbasora. Perpindahan kekuasaan ini diwarnai perseteruan saudara dan konflik garis darah yang rumit, yang menarik pada tahun 723 Masehi. Sanjaya, cucu Weretikan Dayun sendiri, melakukan serangan dramatis terhadap Purbasora. Bayangkan ketegangan saat itu seorang pewaris sah datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Ini bukan sekadar perebutan kekuasaan, tapi pemulihan kehormatan keluarga. Bicara soal drama kerajaan, kita tak bisa melewatkan legenda Ciung Wanara. Kisah Manarah yang merebut tahta melalui intrik Balangan Terang ini bukan sekadar cerita rakyat. Ini adalah cerminan dinamika politik yang bergejolak, yang hingga kini masih hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda. Galuh juga dikenal dengan perpindahan ibu kotanya dari Karangkamulian pindah ke Saunggalah, hingga akhirnya menetap di Kawali atau Astana Gede. Setiap perpindahan ini menyimpan cerita tersendiri, meninggalkan jejak arkeologis yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Sebagai kerajaan yang strategis, Galuh membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Mataram. Hubungan ini tidak hanya politik, tapi juga membentuk aliran budaya dan ekonomi yang memperkaya kehidupan masyarakat lokal. Bicara tentang warisan budaya, Candi Cangkuang berdiri megah sebagai satu-satunya candi rekonstruksi di Jawa Barat. Sementara prasasti, Astana Gede di Kawali masih setia menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Bukti nyata bahwa Galuh bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Namun, kisah paling memilukan dari sejarah Galuh adalah perang. Bubat tahun ke-1357 Putri Diah Pitaloka memilih mengakhiri hidupnya demi mempertahankan kehormatan Sunda Galuh. Sebuah tragedi yang meninggalkan luka mendalam dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Sri Baduga Maharaja, Galuh dan Sunda bersatu, menandai era baru yang lebih damai. Sayangnya, serangan dari Mataram, Banten, dan gelombang Islamisasi pada akhir abad ke-16 mengakhiri eksistensi Galuh sebagai entitas politik. Kisah Galuh mengajarkan kita bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu. Ini adalah cermin yang memantulkan kompleksitas hubungan manusia, politik, dan budaya yang masih relevan hingga hari ini. Permata Priangan ini mungkin telah terkubur waktu, tapi cahayanya masih menerangi jejak peradaban kita. Kini, jejak Galuh hanya sejengkal batu cangkuang, prasasti di Kawali, dan dongeng Ciung Wanara. Namun cerita ini hidup dalam darah dan budaya Sunda permata kuno yang sinarnya abadi, meski terlupakan.